kayak gitu. Makanya food waste tuh hampir 50 di atas 50% ya gitu. Jadi percuma juga ningkatin swasembada pangan, tapi kalau food waste-nya nggak dijaga kayak gitu. Terus kayak ini ya, cari pertolongan kayak gitu ya. Kita nggak mencari pertolongan dan tenggelam gitu. Setan tuh kayak ngapain lu tuh, meninggal aja deh gitu. Karena depresi itu datangnya senyap. Kadang-kadang kan hai besoknya gantung diri. Iya. Generasi X. Zaman saya aja itu dosen itu kalian gitu. Kalian itu generasinya itu udah tahu sopan santun. Oke, welcome back guys ke Agro Talk. Oke, kali ini saya tetap nggak sendiri ya. Ada partner saya. Siapa namanya kok? Betul. Loh, kan tadi udah kenalan sebelum kenalin lagi dong. Iya, siapa tahu yang perkenalkan saya Ananta dari semester 1. Dari semester 1 ya. Oke, kali ini bintang tamu. Nggak bintang tamu. Ya. Narasumber kita itu dari dosen pertanian sendiri, dari dosen UMK sendiri. Ini gimana ya? Kayak mau tanya-tanya atau klarifikasi lebih ke klarifikasi sih kayaknya. Ini ada Bu Fazet Faizuriza. Oke. Iya kan masih nyebut nama saya aja masih salah ya guys. Saya? Siapa namanya? Yang benar. Belakangnya. Yang benar siapa? Fairuzia. Fazet Fairuzia. Yang benar, oke. Boleh diceritain dong Bu, backgroundnya gimana, terus dari mana ini Bu Fazet? Oh, dari mana ya? Iya. Lulusan mana? Lulusan mana ya? Kayak lulusan mana? Ya dulu saya ini ya, dulu S1-nya di Malang gitu. Pokoknya di salah satu universitas di Malang, Jawa Timur. Bisa disebutkan dong. Iya ya. Dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi Malang. dari Yayasan Malang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Kiai Haji Ahmad Dahlan Proud. Gitu. Jadi S1-nya di Malang. Jadi ini sih Jawa Timur ya. Saya asli orang Jawa Timur gitu. Blasteran sih, kayak blasteran gitu. Sama ya. TMI itu masih Jawa Timur sama ya, saya Jawa Timur sama Jawa Tengah. Oh, sama Jawa Tengah. Itu enggak saya kira sama Uganda atau sama Rusia gitu. Kayak Sofia juga kan. Iya, dan kalau orang Indonesia kan blasteran semuanya, ada blasteran Cina, Arab, Konghucu, sama Jawa kita, Bu. Iya, Jawa, it's Jawa, tapi tetap aja blasteran kan, beda daerah toh. Maksa aja, kita maksa doang aja. Terus S2-nya ke IPB gitu. Ceritanya ke IPB lah, Indonesia, karena nggak boleh pergi keluar, jadinya ya udah gitu. Tapi kan Ibu pernah itu pertukaran mahasiswa juga, Kak? Iya. Ya dengar itu ke Jepang ya? Iya, ke Jepang. Ke Jepang lah. Berapa tahun itu Bu? Sebenarnya Bu, pertukaran pelajar tuh 6 bulan ya. Semester. Penelitian. Nah, penelitiannya 10 bulan. Jadi balik dulu ke Indonesia, terus habis itu balik lagi ke Jepang. Oke, selama 1 semester itu Ibu neliti apa di sana? Kalau 1 semester kan yang pertama ya 6 bulan. Yang 6 bulan pertama itu ke Kyodai, ke Kyoto University. Ke Kyoto gitu ya, negara penjajah ya. Astagfirullahaladzim. Iya, penjajah kan. Walaupun seumur jagung kan tetap ya masih bisa panen jagung mereka jajah. Sampai sekarang juga masih dijajah Bu. Buktinya masih banyak yang wibu. Iya, ini termasuk salah satu makanan ini ibu kan. Itu kan lebih ke mengapresiasi. Apresiasi karya orang gitu. Tapi terjajah juga ya. Saya sudah terbebas gitu kan. Mantan gitu ya, mantan jajahan gitu. Mantan jajahan, nggak apa-apa, silakan berbibu-bibu gitu kan. Jadi 6 bulan tuh yang pertama ke Kyodai, ke Kyoto. Jadi ke Kyoto University yang pertama exchange ya, tetap mata kuliah, tapi tetap juga kayak ada mini research gitu. Jadi di sela-sela kuliah itu saya masih di lab gitu, jadi kuliah nih pagi ngerjain proyek, masuk kelas gitu. Nanti biasanya di sela-sela kuliah, jam-jam di antara jam mata kuliah gitu, pergi ke laboratorium untuk penelitian gitu. Jadi penelitian di sana, penelitian di salah satu lab gitu, ada salah satu lab di sana gitu. Itu untuk sistem belajarnya gimana sih Bu? Pasti kan beda kan di Indonesia sama di Jepang kan, ada gapnya agak jauh pasti kan. Mungkin ini ya, kalau dibilang gap agak jauh enggak, karena ya tetap sama ya. Kalau sudah masuk ke higher education, udah masuk kuliah itu tetap sama sih, tetap sama-sama kayak gimana ya, kita tetap kuliahnya tetap sama ya, mandiri ya kalau udah mahasiswa kan. Tapi proyek-proyeknya lebih ke arah
proyek oriented begitu. Jadi biasanya kita kalau kita kan lebih ke arah menerima apa yang dari dosen gitu, ngerjakan praktikum gitu. Kita ada praktikum tapi lebih ke arah proyek oriented. Jadi bagaimana sih kita mendapatkan masalahnya di luar. Jadi kita masih nyari problem di luar, kemudian kita dalam satu grup gitu, kita dikasih gimana sih satu grup itu bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan itu real solving kayak gitu. Jadi bukan kayak kita studi kasus boleh sih kayak studi kasus gitu ya, misalnya nyari-nyari di jurnal kayak gitu, tapi kita lebih ke arah ada misalnya nih kayak dulu saya proyeknya adalah kayak food loss gitu kan, karena kebetulan ngambilnya di global environmental begitu ya waktu di sana. Jadi ngambilnya memang berbagai macam mata kuliah kan, salah satu food loss. Jadi bagaimana sih kita bisa mengurangi dampak food loss gitu kan sekarang ini ya makanan gitu kan, swasembada pangan gitu kan, itu kan jadi topik utama gitu kan, dan ternyata kalau swasembada pangan itu selain kita meningkatkan produksi pangan, gimana sih kita mengurangi dampak kehilangan bahan pangan gitu, hasil produksi lah ya, hasil pertanian itu dari sikap konsumsi kita gitu. Jadi gimana waktu itu proyeknya adalah itu mengurangi bagaimana agar mengurangi food loss gitu di salah satu laboratorium ya kayak gitu sih. Jadi bagaimana caranya agar di situ tuh makanan itu yang ya kita kan pasti ada kayak makanan pasti expired kan, pasti kenal kan kayak makanan gitu loh. Kalau kalian beli makanan terus kayak kalau dulu kayak di mall-mall atau di supermarket atau dimanapun pasti kan nyarinya bentar lagi mau expired gitu kan, iya kan masih kayak aduh nggak beli deh gitu. Nah itu tuh salah satu yang jadi sumber kesalahan terbesar kita, itu tuh edukasi itu yang sangat kurang. Padahal kadang makan makanan yang tulisannya itu kan ada best before kayak gitu kan, kayak best before itu kan sesuatu yang berbeda dengan yang kalau nanti expired terus berjamur dan sebagainya. Artinya kalau best before, paham nggak best before? Nggak tahu. Best before kayak gini lah, baik sebelum ibaratnya kayak maupun expired ibaratnya jangan sampai nunggu expired dulu baru dimakan. Gue kayak gitu. Nah, kalau best before itu biasanya kan kayak kita makan tuh bahan tersebut paling enak dikonsumsi itu sebelum tanggal ini. Ya, setelahnya masih bisa dimakan, masih layak dimakan gitu. Nah, itu yang orang-orang nggak bakalan kayak kayaknya udah nggak enak nih gitu. Jadi akhirnya jadinya waste kayak gitu. Makanya food waste itu hampir 50 di atas 50% ya gitu. Jadi percuma juga ningkatin swasembada pangan, tapi kalau food waste-nya nggak dijaga kayak gitu. Terus kayak ini ya, makan gimana sih agar makan itu nggak sampai nyisain gitu loh. Bahkan ada katakan ini kan yang profesor saya lupa namanya ya, ada Profesor Padi tuh yang beliau bilang jangan sampai kita makan itu ninggalin satu butir nasi. Bayangin aja ya kalau orang Indonesia, beliau tuh bilang kalau satu butir nasi dikalikan berapa 270 juta orang. Nah bayangin aja itu berapa gram, dan itu kalau semua orang Indonesia kayak itu satu butir nasi. Kalian pernah nggak nyisain berapa butir nasi kira-kira? Pernah. Sering banget kan ya. Kalau saya nggak mau bazir lebih ke saya kasihkan ayam sih. Iya sih, emang sih kalau ayam mah iya ya, saya sih juga kayak gitu sih, agak munafik juga ya. Iya, gitu kan, ayam bener masih food waste. Masih ada ayam nih gitu. Tapi andaikan satu butir itu tuh dikasihkan ke pedalaman, misalnya kayak di NTT atau di mana gitu ya, tetep kan, maksudnya masih bisa ngasih makan kan, kita tetap impor beras loh ya. Kalau saya itu mikirnya gini, kalau ada makanan saya kasih ayamnya nanti kan bisa ya telur. Ya itu kan bisa. Oke, pemikiran itu mau oke kan? Iya itu. Cuma kita itu lebih ke arah gimana sih agar tidak termakan sama si ayam nih. Ayam kan ada makanan yang lain nih. Tapi kalau manusia itu kan apalagi Asia itu identik sama kalau nggak makan nasi nggak afdol. Iya kan kayak tapi karena kalau expired kayak gitu kan berarti Jepang kan sangat care banget terhadap itu. Kalau Indonesia itu kalau mau kadaluarsa expired mah diobrol. Sama Diobrol sama aja. Sama aja. Jadi gini, kita itu kalau beli makanan cari yang di corner gitu loh, satu keranjang gitu yang memang dia mau expired gitu. Kurang 1 bulan. Hari malah biasanya. Iya, tau nggak kalau salmon itu kalau malam hari di sana kita proyeknya itu beli makanan yang udah kalau besok dimakan udah nggak begitu enak gitu loh, rasanya kurang kayak ya kalau nikmatnya itu kayak makan salmon yang seger gitu kan, kayak
today itu kayak wow gitu, besoknya itu rasanya ada yang kurang dikit segernya. Nah itu yang kita beli kayak gitu, kita beli, kita olah lagi, kita makan kayak gitu. Terus gimana sih caranya ya, pokoknya proyeknya itulah food waste itu, balik lagi ya ke proyek tadi. Jadi kayak food loss tadi, jadi food loss tadi itu gimana sih satu lab misalnya dalam skala kecil ya, kayak kita semuanya lah, kayak satu ruangan ini, gimana sih biar kita itu makannya nggak membuang sama sekali, nggak ada yang terbuang sama sekali. Ambil secukupnya, itu adalah solusi terbaik. Ambil secukupnya, itu ada tulisan ambil secukupnya, itu ambil secukupnya. Jangan ditaruh piring semua terus kayak disisakan itu. Orang Indonesia biasanya. Iya, tapi gimana ya? Kalau kadang kan ada kayak kita ada sih nggak sih ngerasa nggak sih kalau kita kadang-kadang suatu saat itu tiba-tiba kalau pengen makan abis terutama pas puasa itu, pas puasa itu harus ada peraturan undang-undang sih, harus ada undang-undang Indonesia. Karena gini, kalau puasa itu jangankan ya hampir mayoritas itu kalap, aku ingin makan ini, sampai orang-orang jualan kan di jalan banyak, dan pasti dalam tanda kutip orang jualan segitu banyak dengan konsumsi yang setelah buka itu sudah gak pengen makan apa-apa, itu kan pasti buang kan. Itu lagi mungkin satu daerah, belum lagi satu Indonesia. Soalnya kayak gini, itu hanya budaya ada di Indonesia doang. Kalau di kayak negara-negara Islam lain kayak di Arab atau Afrika yang lain itu jalan ke Afrika kayak enggak kepikiran sampai buang makanan deh. Di Malaysia ya, kayak di Malaysia mungkin ada. Tapi emang ya nggak mungkin sih kalau nggak ada food loss itu nggak mungkin. Kita hanya meminimalisir lah kayak gitu. Coba belajar pola pikir kita gitu sih. Kayak gitu, lebih ke arah proyek, dan gimana sih proyek tersebut juga bisa membuat pola pikir kita itu ikut paling tidak merubah ya. Gimana ya, merubah itu kan lama kan ya, butuh proses tapi paling tidak itu teringat gitu loh, ada tertanam di dalam ingatan kita gitu kan. Terus kalau pas waktu studi exchange itu di Jepang tuh Bu Fazet mengalami itu gak culture shock gitu? Apakah ketemu Naruto gitu? Doraemon. Kalau culture shock enggak sih, karena kan kita udah kayak terpapar gitu kan. Kita kan udah terpapar ini ya, anime kayak gitu, kayak Bu Fazet dulu wibu. Oh ini fakta ya, Bu Fazet dulu wibu. Bagi yang belum tahu, Bu Fazet dulu wibu. I'm a wibu, sampai kapan ya? Saya tuh gila wibu. Pokoknya bukan wibu itu udah gila ya. Iya, ada seperti gila. Jadi saya wibu total dari kecil. Jadi dari kecil tuh saya udah kayak, dari kecil tuh kan mulainya ini ya, dari kayak Doraemon, Conan kayak itu kan. Iya, SD tuh ingat banget, SD tuh teman-teman kayak beli jajan gitu kan. Nah, tuh gue ngumpulin uangnya buat beli yang komik manga gitu. Belinya sih enggak di kayak enggak ke Gramet, enggak yang bajakan biasanya dijual sekolah itu bajakan. Saya juga kayak gitu kan. Iya benar-benar, kita bajakan gitu. Aduh ya Allah, maafkan. Setelah sampai ke Jepangnya langsung wah ini surga itu emang. Enggak gitu, karena udah hatam, udah bosen banget. Terus ini udah insyaf berarti. Udah lama sih insyafnya. Udah sebenarnya bukan kayak gimana sih, kalau baca gitu ya, kalau lagi senggang masih baca komik itu masih gitu sih. Tapi karena mungkin kita sering terpapar itu ya, jadi lo culture shock enggak culture shock gitu. Karena juga ini ya, kalau saya gitu ya, kalau teman-teman mungkin saya nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang lain ada yang culture shock gitu. Cuma karena mungkin ini ya, mungkin balik ke pribadi masing-masing ya. Saya tipikal orang yang setengah introvert gitu loh gitu. Sama. Jadi saya lebih suka di dalam. Jadi kayak kalau enggak ini udah peningkatannya udah ke 80% gitu. Masa ini. Dulu saya nggak bisa bayangin kok Bu Fazet introvert terus wibu kayak gini-gini gitu. Enggak sampai gitu. Enggak gitu juga enggak juga sih, tapi dalam hati tuh kayak meledak-ledak. Gitu kayak gitu. Kayak orang biasa sama orang di itu tuh kayak goodbye people kayak gitu. Kalau introvertnya biasanya kalau ada tamu ke rumah itu malah kali ke kamar. Biasanya kayak gitu. Sampai saya kayak gitu. Di kamar kayak kalau ada orang tuh ada tamu kayak assalamualaikum gitu, aku jawab salam gitu, tapi kayak langsung aduh enggak gitu kayak gitu. Jadi sampai segitunya sih, kayak ya baca punya komik sih. Jadi ingat banget dulu kayak komik itu ya, kayak punya komik tuh sampai ibu saya itu komik itu disita. Jadi disita, disembunyiin ke rumah temennya kayak gitu sih. Jadi emang dari situ sih, jadi nggak ada culture shock, cuma kayak nemuin hal-hal yang yang
ada di komik atau di kehidupan yang harusnya nggak kelihatan di waktu di Indonesia itu di sana kelihatan. Kayak Anime favorit apa kalau gue tahu? aduh, anime favorit apaan ya? Tetap aduh, Conan udah ketinggalan zaman. One Piece. One Piece. One Piece apa? Ya. Tetap One Piece sih, tetap kayak One Piece karena ada dulu ya. One Sensei Piece Oda. itu. Iya, sama ini sih. Apa namanya? Samurai X. Sama X. Oh, zaman dulu banget itu udah. Iya, Udah pernah itu udah iya. pernah. Kamu nggak tahu apa-apa kan? Sampai lagunya tuh ngafalin gitu. Iya, saya Jadi juga emang tahu dulu. kalau kehidupan sana kayak nggak culture shock gitu karena juga pribadinya mungkin kayaknya ya. Bisa adaptasi. Yang culture shock itu beneran kayak kalau ngelihat orang kayak ini loh, wibu yang bener-bener kayak ini sama idol-idol itu. Jadi kalau di depan ini kan kayak bingung ya kalau lihat anak cowok terus nari-nari gitu kan. Tuh di depan di kampus. Di kampus tuh dance gitu. Dance belajar buat jadi cheerleadernya mereka itu beneran kelihatan. Iya, terus Betul. kayak terus kan Jepang itu kan ketimuran ya, tetap iya, timur kan. Tapi apa ya ngelihat cowok-cowok gandengan gitu tuh kayak Cowok. Sorry. iya Itu cowok. itu normal. Pernah satu kali itu di kereta gitu kan, waktu pergi ke acara ini ya, pergi ngelihat kembang api itu kan di sana. Jadi kita ada kalau di Kyoto itu kita pasti ke lake apa namanya? Kita ada satu pergi ke lake begitu ya, ke danau gitu kan. Terus habis itu nanti biasanya di musim panas gitu. Kita ngeliat ke sana. Kan saya sama temen itu kan naik kereta gitu kan berdasarkan. Kan ada cowok ya, aduh kayak ini good looking banget gitu kan. Tapi aku tuh nggak ngelihat, cuma temen aku bilang kayak gini, cowok itu good looking ya, dia good looking loh kayak gitu. Nah teman cowok yang depannya sama-sama pakai ini, sama-sama pakai Kimono. enggak sih kayak yukata. Pakai yukata cowok itu kan, pakai yukata. Dua-duanya gitu kan. Yang satunya itu langsung kerangkul si cowok. Waduh. Bohongin gak ya sama dicium pipinya? Itu di kereta. Langsung aku tuh gini. itu ormas di sini harus buka cabang di sana sih. Itu Ya, mungkin kayak, ormas yang suka gerbek kalau ada warung-warung buka pas bulan puasa, Itu buka kayak- di Jepang aja. itu lebih banyak. itu normal, maksudnya itu untuk sehari-hari mungkin normal. nggak tahu sih itu dibilang normal atau enggak kalau di sana. Tapi Enggak, kayak maksudnya apakah enggak ada yang kayak menegur Iya, atau emang di kereta ya. legal atau emang legal kayak di sana? Berarti semua orang di situ udah menormalisasi hal itu gitu. Saya kurang tahu kalau pendapat mereka itu normal atau enggak gitu ya. Kayaknya perlu tanya deh orang Jepangnya langsung gitu kan. Saya juga pernah nanya itu normal apa enggak sih belum. Kalau gini, kalau misal legal itu kan it's no problem, memang enggak ada yang Iya. negur. Tapi kalau ilegal pasti kan ya wis, jangan. Mungkin, karena itu di tempat umum kan. Iya depan umum sih, tapi kan waktu itu sibuk ya, keretanya lagi full gitu loh. Iya. Dan orang pasti kayak, aduh, ngobrol masing-masing dengan Iya. orang yang dikenal kan. Itu kan karena lagi festival ya. Jadi kayak apa ya? Mungkin orang nggak ngeh kayak gitu loh. Ada sih ngeh yang satu. Jadi anaknya tuh dari ATB kan ini ya lagi depan-depan kan gitu ya. Dia tuh melihat dari apa namanya kaca kereta itu loh. Pas kebetulan ada reflectionnya kan. Iya. Ada banyak ini kereta di kaca kereta itu. Jadi mungkin orang kayak mau negur juga sungkan kali ya, karena di sana kan budayanya kayak sungkan gitu loh. Mending Mau negur orang tuh kayak sungkan, kan kamu nggak kenal siapa gitu, kok mau negur itu sungkan. Jadi mereka tuh kayak ganggu nggak sih? Jadi mereka tuh berbandingnya, saya ini mau negur orang, ganggu nggak sih? Kayak apa iya. hidupnya hidupmu kayak gitu loh. lebih kayak gini, berarti hidup mereka kayak lebih cuek. Individualis, ya. Oke. Justru itu gimana ya, kalau kita hidup di Indonesia kalau ada apa-apa kan kepo ada berarti di sana misal ada yang kena problem, ada yang nganu itu ya udah bodo amat, itu hidup-hidup satu gitu ya. Sama sih kayak kamu lihat kak ya di Jepang, Korea banyak orang bunuh diri ya. Karena itu, karena apa ya, kurangnya rasa apa ya, bukan peduli empati, kayak kepoan. Ada baiknya, kayak kepo itu ada baiknya, ada enggak gitu kan. Terlalu banyak kepo juga neken orang gitu kan. Terlalu juga kayak kayak ya udahlah, kayak jadi memang sebanyak kasus bunuh diri gitu ya, emang banyak sih itu. Kayak gimana sih, kayak misalnya nih gagal penelitian gitu ya, terus kayak gagal nih penelitian nih belum selesai gitu, gue merasa malu bunuh diri gitu. Beda kan kalau di Indonesia, kalau gagal penelitian atau nilai jelek kan dosen. Iya, mati dosen. Dia buka Twitter atau buka nganu terus bikin status. Iya, kalau di sana itu berarti malu merdeka di Indonesia. Kalau mereka itu malu terhadap diri sendiri. Nah itulah ya. Itu kayak ada positif sama negatifnya ya. Mereka itu malu kok nggak bisa sih gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa itu kayak malu, apa sih yang kurang? Kok saya sampai nggak bisa gitu.
Jadi dibawa ke stresnya mereka bukan karena gurunya enggak, jadi nyalahin diri sendiri. Berarti culture di sana untuk diterapin di sini cukup susah karena di sini masih ada kayak gitu. Ibaratnya kayak mereka itu emang benar-benar proper sehingga misal satu kali gagal ya udah kayak it's over. It's over. Iya, kayak mereka tuh mikir kayak ngapain sih gue nggak bisa. Berarti gue bisa hidup kayak gitu. Berarti kan. di sana nggak ada kayak tipikal kalau pacaran terus balikan nggak ada karena udah sekali ya udah. Ada juga sih yang kayak gitu ya, ada yang kayak gitu bolak-balik terus kayak toxic ya. Mana-mana kayaknya ada deh di sini. Ini kayaknya sama kali ya, toxic relationship kayak gitu ada ya. Tapi kayak di sana kan ibaratnya angka suicide tinggi. Terus gimana cara pembelajaran karena di Bu Fazet sendiri di sana kan yang mengalami sendiri. Apakah itu benar-benar tertekan atau gimana sampai angka suicide bunuh diri tinggi? Masalah suicide ya mungkin karena ini ya yang bikin suicide itu kayak balik lagi ke rohani kita ya, ke pemikiran kita gitu. Tapi pribadi. Ke pribadi kita punya Tuhan ya. Kan di sana itu mereka kayak mereka itu lahirnya Sinto. Gitu, agama. Terus nanti mereka menikahnya pakai Kristen gitu atau tetap Sinto. Terus nanti saat satu waktu mereka kayak Zen gitu loh, Buddha gitu ya. Ini sih ini yang saya tahu ya. Beda kan masing-masing ada yang Kristen dari awal, ada yang Sinto, ada yang Buddha, Zen. Gitu kan beda-beda kan sih. Iya kan kalau di kita kan kayak ya udah Islam kayak apa sih agama warisan gitu kan agama warisan dari orang tua gitu. Tapi kan tetap kita kayak punya ini ada Tuhan gitu loh. Walaupun ada kepercayaan, walaupun memang setan kan kayak gitu ya. Enak nyalain setan ya. Walaupun bunuh diri itu memang nggak bisa suicide itu nggak bisa diibaratkan kalau orang beriman tuh pasti nggak akan bunuh diri deh. Nggak kayak gitu. Karena karena kalau misalnya kita yang nggak segera mencari pertolongan kayak gitu ya, kita nggak mencari pertolongan dan tenggelam gitu, setan tuh kayak ngapain lu tuh meninggal aja deh gitu. Karena depresi itu datangnya senyap. Kadang-kadang kan besoknya gantung diri. Benar kita nggak tahu kayak kita di depan orang kan, kayak nggak tayak kita kayak wah gitu kan kayak kita gitu kan. Padahal pikirannya sangat kacau, itu hatinya sangat kosong. Siapa tahu dia pulang terus sepertinya aku tidak asik ambil tali. Siapa tahu. Tapi iya sih, tapi di sana tuh ekspektasinya ya balik lagi ya karena tekanan itu kan ekspektasi sensei gitu ya, profesor. And also kayak kalau ekspektasi teman itu kayak ya udah biasa gitu kan, it's okay gitu, daijoubu kayak gitu kan. Kalau misalnya kalau udah dekat gitu kan daijoubu kayak gitu kan. Apa itu ya? Daijoubu mohon maaf. Daijoubu. Mohon maaf. Enggak apa-apa gitu kan. It's okay. It's not daijoubu. Gak ngerti kan makanya nonton anime jadi gitu. Tidak mau. Anda diserbu ibu. Tidak mau. Ya apa sih sebenarnya ya ini sih kadang ya semuanya ya gitu. Kalau menurut saya sih kayak mau anime mau drakor gitu saya ada kok live-nya itu dimana saya nonton awalnya nonton ini sih kalau dulu kan ada itu loh apa sih namanya judulnya yang itu film-film Cina yang pendekar pemanah Raja Wali. Ada Raja Wali? Gak tahu. Gak pendekar pemanah Raja Wali. Sekarang muncul lagi loh. Jadi cari ya kayak pendekar pemanah Raja Wali. Yang saya tahu itu Kungfu Hustle. Andi Lau, iya kan zaman dulu kan TV-TV itu ya isinya kan Cina-Cina gitu kan yang orang-orang botak terus vampir botak belakangnya panjang gitu kan, nah itu ada pelabangnya panjang ada tuh Samohun. Nah gitu. Samohun kayak gitu. Iya, yang nonton kayak gitu sih kayak awal Cina terus kayak Cina terus sama film-film barat gitu kan, terus nanti balik ke Jejapangan gitu kan, Jejapangan terus habis itu ke drakor. Saya ini ke drakor. Kalau kamu? Aku nggak tahu sih. Kadang Thailand, kadang drakor. Itulah semuanya. Kalau saya semuanya tak tonton. Kalau Thailand nonton. Cina juga nanti semua tonton. Thailand nonton, Turki nonton, Arab nonton. Afrika pernah nggak? Afrika. Belum pernah. Coba. Emang ada filmnya? Nggak tahu. Ada kali ya drama kayaknya ada deh gitu kan ada. Drama mencari air gitu kan. Karena waktu kalau film festival sering sih kayak nonton festival pendek mereka. Kan biasanya ada International Film Festival kan. Iya. Kan saya sering ikut itu jadi nonton gitu. Jadi kayak campuran gitu lah. Tapi kalau kayak drama-drama Afrika kayaknya belum pernah nonton deh gitu.
Saya nonton kok. Jadi kayak ini ya, siapa tahu kan setiap culture kan, setiap benua, setiap kan pasti ada kan. Iya, tapi kayaknya Afrika, kalau jatuh ke sandung terus ditambah itu kan kayaknya itu ada deh gitu. Itu kan bisa kayak misalnya kayak Steve Irwin, tau gak Steve Irwin? Jalan-jalan ke Afrika naik gajah, terus itu yang We Must Be Crazy itu yang suku pedalaman kan Good Must Be Crazy yang anak kecilnya nggak pakai baju kan? Ya itu nggak tahu kan kamu? Itu film Nggak tahu. Itu bagus banget. Nonton itu komedi paling bagus. paling Good bagus. Must Be Crazy. Good Must Be Crazy. Itu sih nonton aja. God apa good? God, Crazy. I must be crazy. Good Must Be Crazy. Itu Mas lucu lucu. banget. Itu lucu, menyenangkan dan kayak sebenarnya kritik sosial sih kayak. Kritik sosial buat emang. orang-orang apa namanya kulit putih juga. Present. Kayak gitu. Pokoknya sebenarnya tonton. Iya emang. Tonton banget itu kayak apa one of the list gitu ya. Itu sih kayak ya balik lagi ya kayak tekanan ya. Mungkin kayak sensei itu kayak ekspektasinya itu masing-masing ya. Orang-orang itu masing-masing. Ada sensei yang ekspektasinya kamu baru S1, kamu baru udah S2, kamu udah S3. Makin tinggi jenjangnya ekspektasinya makin tinggi. Karena kalau yang pertama waktu itu 6 bulan, tuh kayak saya kan cuma mini research ya. Jadi ekspektasi sensei itu not as higher as we think kayak gitu kan. Kayak enggak sih ekspektasi sensei enggak tinggi, tapi begitu penelitian yang 10 bulan, itu ekspektasi senseinya tinggi banget. Kayak kamu pasti dapat sesuatu yang baru nih. 2 kali ya Bu ya? 2 kali. 2 kali. Yang pertama ke Kyodai, yang ke Kyoto, yang kedua ke Gifu University di Gifu. Pernah Satu sih. ke Hiroshima Nagasaki ya? Kalau ke Hiroshima Nagasaki enggak sih, saya enggak ngunjungin karena kebetulan kayaknya saya itu kayaknya money oriented ya orangnya. Jadi kalau pergi enggak dapat uang itu kayaknya no. Eman-eman. Gitu. No gitu. Jadi berarti di sana fokus riset gak? Mau fokus riset sama jalan-jalan sih kayak sekitaran sekitar di sekitar jalan-jalan. Pernah ke Shibuya gak? Shibuya terus Karena ketemu. belum pernah ke belum. Tokyo, belum pernah ke Tokyo. Jadi Berarti cuman di daerah itu doang. daerah Kyoto, Gifu, terus habis itu ke Kyoto. ini Ketemu ke Nagoya, ke Osaka. Gitu. Oh iya, Osaka. Jadi kalau Osaka ya sih, Kyoto Osaka kan deket kan. Jadi kayak naik kereta aja lah, kayak misalnya gimana ya, kayak kita ke Semarang. Lebih deket lagi lah kayaknya. Kyoto Osaka tuh sejam kayaknya ya. Lupa deh ya. Karena Demak. Jadi di Google lah, jadi Google Kyoto Osaka berapa jam gitu. Jadi naik kereta gitu biasanya kita. Naik bus dulu gitu kan, naik bus habis itu naik kereta biasanya sih. Tapi jarang sih saya naik bus, biasanya naik sepeda ontel gitu kan, sepeda ontel ke stasiun kan ada kayak tempat pendidikan sepeda kan, terus nanti kita naik kereta kayak gitu. So, kalau di sana kan orang naik sepeda, naik jalan kaki kan biasa banget kan, atau naik bus gitu. Jadi ya biasa aja banyak temennya gitu loh, banyak nggak kayak kalau saya di UMK gitu kan, terus kayak naik sepeda itu everyone kan wow gitu. Kan masih naik sepeda enggak sih gitu. Tapi kan kalau di Jepang itu kebanyakan memang jalan kaki kan. Jalan kaki sih kalau deket kayak gitu. Tapi kalau pergi jauh ya tapi kalau jalannya 10 km jalan kaki ya. Mereka naik bus, naik bus ya, nggak tetap naik bus lah kan kalau ada bus ya gitu. Mereka naik bus, naik taksi gitu kan. Gitu. Jadi memang itu sesuai dengan kalau tekanan itu sesuai dengan jenjang kita gitu. Kalau S1 kan bedanya kalau di sana sama di sini. Kalau di sana penelitian negatif result artinya apa yang kita hipotesakan, apa yang kita mau tuh kayaknya nggak dapat hasil gitu kan. Kalau di Indonesia tuh masih banyak yang kayak kok gini, harusnya kamu dapat hasil gini gitu kan, ganti gitu kan. Tapi kalau di sana tuh negatif result nggak apa-apa, gimana? Nggak apa-apa nih hasilnya seperti ini, gimana cara kamu menjelaskan gitu. Nah, tapi kalau di sana nggak apa-apa sih kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kayak kok gini enggak gitu. Tapi ya emang bedanya kalau di sana itu ya gimana mahasiswa itu bisa menjelaskan. Jadi mereka itu basicnya kuat. Kenapa kalau dulu kita kan kayak SD SMP itu kan dikasih pelajaran basic. Ya karena basic itu penting banget gitu. Jadi kalau kita paham banget nih, bukan hanya sekedar menghafal loh ya. Kalau di sini kan kayak menghafal gitu. Kalau di sana itu paham. Harus paham. Kamu bisa menjelaskan urutannya kenapa gitu kan. Kenapa sih kayak misalnya kalau jurusan apa sih sebenarnya? Pertanian. Iya. Aku kan wah, udah jangan nggak pernah kelihatan nih belum dari Jakarta. Emang masih maba Bu. Nanti the next. Oh iya, semester ini ya, semester 2 ketemu sama dia. Jadi kayak itu biasanya ya kenapa basic penting itu kan. Kalau kita paham terhadap sesuatu, kita itu bisa menjelaskan
kenapa gitu. Dan itu pasti ke bawah terus. Dan harus jujur, karena di Indonesia itu udah paham anak-anak, udah terus nggak jelasin nggak tahu. Kayak gitu itu udah sering. Kan kalau di sini kan kayak malu gitu kalau nggak paham, agak malu orangnya paham kayak gitu. Kok di sana malu juga sih, kayak mereka tanya itu malu, tapi tetap nanti mereka bisik-bisik itu pasti nanya gitu. Dan nanya gitu, dan otodidak inisiatif. Masalahnya gini nih, iya. satu ya yang kelihatan banget itu ya. Oh ya itu ya, inisiatif belajar, pasti baca. Kan karena Indonesia tuh literasi minat baca belajar terendah di Asia gitu. Tenggara. Jadi hanya melihatnya tuh kayak aku mencari di Google kenapa sih gitu, dicari aja. Padahal membaca dari awal, misalnya kayak fotosintesis ya, kenapa sih tanaman A kalau di naungan sama yang tidak diternaungi itu kan kayak tingkat fotosintesisnya lebih tinggi yang tidak ternaungi kayak gitu, kenapa kayak gitu kan. Terus kenapa sih kandungan klorofilnya itu berbeda gitu, yang ternaungi dari daun yang ternaungi sama tidak ternaungi itu kan berarti dari fotosintesis dari daun, kemudian dari sistem fotosintesis gitu kan, dari ya itu kan ada hubungannya gitu. Kalau tidak ternaungi kena panas, tekanan suhunya seperti apa itu kan macam-macam ya kayak gitu. Itu yang harus dipahami dan kita baca gitu kan, nggak cuma nanya kenapa tuh ubah Google gitu, nggak apa-apa sih, it's okay to use AI or internet thing gitu kan, tapi tetap sih kita harus baca lagi gitu kan, kenapa ada buku gitu kan, si Salisbury kenapa buku yang tebel gitu kan, banyak buku-buku Indonesia juga sih, kayak kenapa sih perlu berbaca dikit-dikit ya, kan pentingnya di situ. Jadi tekanan tuh kalau di sana tekanan makin ini ya, kayaknya di semua tempat ya di situ. Cuma karena kalau di sana tuh tekannya lebih karena jauh dari orang tua, kayak gitu sih, kayak jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kita kenal. Itu normal sih, itu kan itu normal. Itu dari pas Bu Fazat masih menjadi mahasiswa, sekarang jadi dosen nih. Nah itu gimana? Apakah terutama kan Bu Fazat kan setelah lulus itu langsung menjadi pengajar? Enggak. Kalau dari dulu sih dari zaman kuliah ya jadi asisten, sering gantiin dosen, ngajar gitu sering sih, kayak gantiin dosen kayak praktikum gitu kan, pasti harusnya dosen menjelaskan gitu kan di depan kelas tentang materi praktikumnya apa gitu. Nah biasanya tuh dosennya bisa masuk, saya menjelaskan kayak gitu sih biasanya. Jadi udah beradaptasi. Udah beradaptasi sih, saya basicnya di cara itu. Iya kayak belajar gimana sih, kan pasti antar asisten itu. Jadi dulu kalau asisten itu waktu di UMM ya, waktu Universitas Muhammadiyah Malang tuh asisten itu kalau mau praktikum itu seluruh asisten berkumpul. Jadi praktikumnya apa nih gitu. Jadi yang preparasi itu asisten semuanya, mereka nyoba. Jadi mereka percobaan dulu, baru dikasihkan ke mahasiswanya. Jadi asisten tuh paham banget apa sih ini, kenapa sih seperti ini, harus kayak gitu tuh paham. Nah mungkin dari basic itu ya, kalau jadi dosen mungkin nggak begitu kaget soal mengajar gitu kan. Tapi mungkin karena itu sih kalau itu selama itu, tapi kan lebih kalau habis S2 kan saya ini ya kerja di perusahaan kan, jadi sempat kerja berarti? Iya kerja di perusahaan. Perusahaan. Kalau di perusahaan itu jadi kayak staf ahli gitu sih, jadi kayak bangun lab kultur jaringan, terus kayak kasih bikin SOP perusahaan kayak gitu loh. Jadi bikin SOP perusahaan. Jadi ya gimana sih kalau suatu kegiatan itu pasti harus ada standar operasional prosedur ya. Kayak gimana sih kamu mau praktikum harus apa cara kerja ya, cara step-step kerjanya gitu loh. Yang biar kita itu kalau kerja rapi, kalau mau ngapain rapi, dokumen-dokumen rapi gitu. Ya harus rapi, harus neat sih. Jadi orang tuh harus kayak, ada terpapar ini mau ini ya. Walaupun udah kan biasanya kita udah rancang ya, itu pasti ada yang keluar jalurnya kan. Kita udah nyoba ngerancang, tanggal sekian mau ini, pasti ada yang keluar jalur tuh ada. Karena kan kita nggak ini ya, kayaknya rasa malas pasti ada kan? Ada kan masih rasa malas. Aduh kayaknya lebih enak ini, kayak lebih enak nih, kayak mau nonton gitu, kayak mau apa gitu kan. Apalagi sekarang pakai gadget ya, kok nggak kerasa kan kita kayak nyari-nyari gitu kan? Tiba-tiba udah sejam, udah 2 jam, dia ngasih kayak kerasa banget sih. Nah, kalau setelah jadi dosen, itu perasaan Ibu Fazat lah. Kalau jadi dosen itu mungkin kayak sebenarnya ya, kalau jujur gitu, gimana sih, dosen itu mungkin karena dulu ada sih, kayak kita kan kadang masih bimbang gitu kan, kita kan pasti bimbang ya. Dulu tuh ada pengen nggak jadi dosen atau pengen jadi full peneliti kayak gitu kan. Nah kayak cita-citanya Bu Fazat itu kayak gimana? Kalau dulu awalnya sih kayak pengen jadi peneliti full gitu kan. Terus habis itu, kalau saya dulu sih awalnya karena saya nggak pengen masuk pertanian ya. Awalnya tuh kayak pertanian tuh not in my option gitu kan. Kayak pengennya jadi dulu tuh pengennya jadi arkeolog atau astronom. Jadi apa? Arkeolog dan astronom. Dan kebetulan terus memang ke Mars ya, iya kayak gini. Ya udahlah karena memang
karena suatu hal gitu ya, memang kalau mau pergi kuliahnya agak jauh gitu kan, anak cewek gitu kan, ada masih ya emang ada signifikasi itu kan, kayak jauh dari orang tua gitu. Maksudnya ya jangan di Jawa Barat, karena awalnya pengen Jawa Barat waktu S1, terus di Jawa Tengah aja, saya bosen banget Jawa Tengah, kayak aduh no, I've been in, kayak I was spend my time like a year kayak di Jawa Tengah itu, kayak bosen gitu loh, pengen nyobain tempat lain gitu kan, kayak bosen kan kalau makan sebelah mulu atau bakso mulu kan, pengen makan yang lain kan, ya pengen makan yang lain lah, karena nggak boleh kayak ngambek gitu kan. Akhirnya nyarilah yang deket-deket sama arkeolog tuh apa yang tetap gali-gali tanah, tetap ada ilmu tanahnya gitu. Jadi dari arkeolog jadi mau meneliti T-Rex, jadi meneliti kangkung. Bener, aku tuh mau aku mau meneliti apa namanya, inilah Netherland yang apa namanya, ini keturunan kita, apa ancestor kita kayak gimana gitu kan. Gitu. Homo sapiens, Homo erectus. Apakah teori Darwin itu nyata kayak gitu kan? Ya, jadi pengen membantah teori Darwin, teori evolusi itu kayak gimana? Emang nggak ada gitu kan? Padahal suka itu sih, suka sejarah sebenarnya. Suka sejarah, suka kimia. So at least I should go to arkeolog kayak gitu kan. Tapi karena nggak ada ya sudah. Akhirnya arkeologi dan nyari yang nggak bayar gitu. Jadinya pokoknya gue nggak mau bayar gitu. Gimana caranya nggak mau bayar? Dapatnya itu yang nggak bayar. Ya udahlah, pokoknya dapat di kampus yang nggak usah bayar gitu. Karena sempat ngambek, jadi udah nggak bisa masuk lagi. Kalau dulu PMDK ya, PMDK jalur undangan. SBMPTN gitu ya, dia namanya PMDK jalur undangan kayak gitu. Jadi udah nggak ada kesempatan gitu kan, ya udah akhirnya maybe kayak kalau dulu kan karena saya ini ya SMA-nya di desa juga kan, kayak akhirnya nggak ada ini sih, itu excuse aja sih. Mau hidup di desa dimanapun tuh excuse sekarang, apalagi kalau saya 2000 dulu masih zaman itu kan udah internet udah ada ya, kayak gitu, Facebook juga ada zaman itu udah ada. Terus akhirnya ya udah pokoknya emang takdirnya kayak di situ deh. Aduh takdir ngomongnya. Aduh iya takdir di situ lah kayak gitu. Jadi di sana ya udah jadinya ini gitu kan. Ya kalau sekarang sih jadi dosen kayak balik-balik emang takdirnya kayaknya memang sekarang saat ini memang takdirnya jadi dosen. Kan kita nggak tahu umurnya kapan. Religi. Aduh, bahas kayak gitu tuh. Enggak kayak gini. Misal jadi dosen kan. Dari Bu Fazat mengajar itu kayak gimana? Karena gini, setiap dosen pasti kan ada patternnya tersendiri, ada gimana sih aku ngajar nge-treat mahasiswa itu kayak gimana biar gak bandel atau gimana. Karena gini Bu, ini yang banyak nih, karena mahasiswa UAM kayak udah itu Bu Fazat itu terlalu perfect, terlalu gini, terlalu itu sekalian jadi ajang klarifikasi ya. Jadi ajang klarifikasi. Kebetulan tema hari ini adalah Bu Fazat, teman atau musuh. Oh ya belum ada temanya, dari tadi gak ada temanya. Nggak ada temanya. Sengaja itu biar surprise buat Bu Fazat, karena ini ajang klarifikasi aja ya. Klarifikasi karena banyak itu aduan yang datang ke saya. Saya kebetulan itu salah satu asdosnya Bu Fazat. Jadi selama 2 semester itu aku yang asdos dan hampir 80% itu ada unek-unek dari mahasiswa. Nah ini kan sekalian biar kalian tahu kenapa Bu Fazat itu kenapa Bu Fazat selalu harus perfect itu alasannya gimana Bu? Oh mungkin karena jangan perfect ya? Perfeksionis gitu. Ceritanya saya akan mengakui gitu ya, karena memang di antara kalau ketemu beberapa temen sih ya udah mengatakan kamu jangan perfeksionis itu. Ya mengakui itu sih karena memang tipikal kayak teman-teman sih, jadi beberapa temen gitu ya, banyak teman itu bilang saya perfeksionis orangnya satu, tapi nggak pernah ngaku. Gimana sih orang kalau dituduh kan nggak pernah ngaku ya. Kalau kamu ketut ya enggak itu keluar angin doang gitu kan, enggak sih, kayak ya itu mungkin agak mempengaruhi ya, satu sama agak mempengaruhi, agak perfeksionis agak nggak sih gitu. Kadang kita mikir agak kayak udah gitu ya, itu udah diturunin nih, udah 50% nih gitu. Bayangin dulunya seperfeksionis apa gitu kan, kayak itu tuh kita udah nurunin level nih, udah nge-reduce tapi masih tetap dianggap udah dianggap. Saya tuh S2 itu udah nurunin kayak udah turun banget gitu, udah kayak misalnya 80 nih, nggak mungkin kan ada orang perfeksionis 100%, nggak mungkin. 80 nih udah 40% nih gitu, sekarang udah turun lagi nih perfeksionisnya, udah turun lagi. Itu mungkin karena dulu lingkungan kali ya, lingkungan tuh dulu kan di ratingnya ya, orang-orang itu banyak perfeksionis, jadi kerjanya tak gitu. Dan karena kalau salah itu bahaya.
Apa? Dan kalau ada kesalahan kecil itu bahaya. Iya, Makanya sangat bahaya. dituntut untuk perfect. Udah perfect seperti itu, kerjanya di laboratorium kimia kan, full buahnya dengan bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya gitu kan kerjanya. Itu tuh saya tetap melakukan, ada kesalahan tuh masih kayak apa ya, kadang ada perkataan gini gitu kan salah gitu kan, ada tahapan yang salah gitu kan, kita terlewati itu. Saya tetap ada sih, kita ada di proses di mana kita melakukan kesalahan pasti ada kan. Namanya juga manusia ya. Iya, gitu kan. Nanti perfect, nanti. Gitu. Yang salah cuma setan doang. Hai setan gitu kan. Gitu. Aduh, ini tanduknya patah semua depannya. Gitu. Jadi itu sih kayak gimana ya? Mungkin karena di lingkungan itu gitu kan. Jadi terus kemudian teman-teman dosen-dosen itu gimana sih? Kemudian lingkungannya dulu kan S1-nya di Malang ya. Di Malang tuh saya di universitas swasta 1. Kalau masuk swasta tuh orang pasti bayangannya itu apaan sih masuk swasta gitu kan, not our choice gitu kan. Kadang kita udah berusaha maksimal tapi kadang emang takdirnya tuh Tuhan menetapkan kita di situ gitu loh gitu. Ada kalanya kalau kita tetapkan di satu tempat mungkin mudaratnya banyak kayak gitu kan, mungkin lebih ke arah itu gitu. Jadi kita kayak gimana sih agar saya tuh nggak dipandang aku di swasta gitu kan. Jadi bersaing nih sama Mas Anggara itu kan, jadi kampusnya Mas Anggara catut gitu ya, dari kampus negeri yang udah tersohor gitu kan. Gimana caranya aku bersaing sama anak-anak itu gitu kan, gimana caranya gue bersaing gitu kan, atau paling enggak jadi selevel dengan mereka gitu kan ya. Kalau pemikiran negeri kan kapasitasnya bagus ya, tapi kan kita tergantung dari diri kita loh. Itu benar-benar tergantung dari diri kita banget gitu. Karena memang apalagi peralatan dan lain sebagainya itu kan pasti di negeri ada bantuan gitu kan gitu. Tapi it's not your excuse kayak gitu kan. Dan orang-orang negeri pasti kan udah terseleksi itu ya, udah terpilih lah, mereka udah belajar dengan sampai otaknya mau keluar gitu kan, udah sampai bayangin kayak udah bau-bau gitu kan mesin otaknya gitu kan, udah mau gosong ya, mereka terpilih di negeri udah kebul-kebul gitu. Ya itu sih mungkin karena lingkungan dan kegiatan gitu. Dan saya tuh pengennya adalah ya ini sih mungkin karena keinginan kita kan beda dengan keinginan orang lain. Terus generasi saya kan walaupun dibilang saya generasi milenium ya, udah generasi X. Zaman saya aja itu dosen itu kalian itu generasinya itu udah tahu sopan santun. Kita dulu sopan santun, assalamualaikum ibu. Tiap kali itu kita salim, assalamualaikum ibu. Kita nggak berani natap dosen lama-lama itu, nggak berani cuy, itu nggak berani gitu. Terus kita nahan, besok kerjakan tugas ini, besok kumpulkan di loker saya atau di kantor saya, besok langsung kumpul gitu. Kasih tugas tuh dosen tuh nggak cuma satu ya. Terus praktikum itu mungkin praktikum babnya bisa sampai 7. Dan itu tetap kayak ada pengamatan lain sebagainya, belum jadi asisten dan lain sebagainya. Terus belum ke teman-teman yang lain ada yang kerja. Jadi kerja itu kan banyak ya, ada yang kerja di kafe, ada yang kerja di mana pun, mereka terserah mereka kerja di mana. Terus itu tuh besok kumpul ya, besok gitu. Hari besok kumpul tuh kita nggak ada yang kayak membantah, nggak berani kita tuh bantah kayak bu ngenyang, tapi ada sih 1-2 gitu ngenyang gitu ya, tapi nggak dikasih. Kayak mungkin kayak misalnya dari dosen ya 80% tuh nggak akan ngasih perpanjangan, kecuali dosennya kayak terdesak waktunya. Jujur sih kayak terdesak waktunya pasti kasih perpanjangan, itu pasti gitu. Tapi kita nggak pernah di awal itu ngenyang dulu gitu loh, kayak tawar berjen itu nggak pernah gitu, kayak takut duluan kita bawa berjen itu udah kayak sungkan. Itu pun kita udah bilang, aduh itu dosennya udah kayak gini, aduh saya 2011 gitu. Itu dosennya, aduh anak-anak zaman sekarang itu unggah-ungguhnya udah kurang. Itu real ya. Itu real. Itu judul saya ya, kayak berapa puluh tahun yang lalu berarti. It's been kayak 13 tahun yang lalu. Sekarang lebih parah. Itu sekarang kan 13 tahun ya. Saya nggak bisa bilang parah ya, mungkin karena mungkin kalau masih dengan orang tua atau apa gitu ya, mungkin karena ini ya, orang tuh perilaku masih bisa ditata kali ya. Kalau gini Bu, untuk tanda kutip unggah-ungguh kayak kayak adab itu emang ini research dan real. Itu emang dari tahun ke tahun menurun. Kita dulu aja sama orang tua ibaratnya kalau kita Jawa kan pakai bahasa kromo. Sekarang jarang. Dan yang kedua, kalau kita ada guru, kalau kita dimarahin, kita diem. Sekarang di internet dimanapun, di YouTube, di Instagram ada guru ditantang murid itu banyak. Iya, itu enggak ini sih, enggak kayak mungkin karena mungkin pengaruh itu juga. Kalau dulu kita kan kayak misalnya zaman Soeharto ya, zaman Soeharto kayak ngomong lagi di cancel ini gitu kan. Kalau misalnya zaman sekarang udah kayak zaman Soeharto misalnya kayak
dulu kan kebebasan berpendapat juga ditekan gitu kan, dan media juga nggak se-booming sekarang kan ya. Karena media itu nggak se-booming sekarang, kadang kita nggak tahu, oh ternyata di belahan bumi yang lain itu separah ini, kita nggak pernah tahu itu. Sekarang itu orang itu bisa melihat, ih nggak apa-apa nih kan, itu hak asasi kita gitu kan, hak kita sebagai anak dan sebagainya. Kadang kita lupa, kita juga punya kewajiban kepada yang lebih tua kayak gitu. Nah. Tapi kalau mahasiswa mungkin ini ya, jadi dosen tuh kayak gini sih. Dulu itu saya diberikan yang terbaik oleh dosen-dosen saya. Saya itu ingin mengembalikan yang sama. Itu niatannya sih. Tapi mereka memberikan yang terbaik buat mereka. Menerimanya seperti itu. Iya, karena gimana sih kalian itu generasi, mungkin saya nggak tahu ya kapan akan mesti hidup, apakah saya akan hidup sampai umur 80 kayak gitu kan, nggak tahu ya itu akan menyaksikan kalian berumur 60 gitu kan, saya nggak tahu ya gitu. Jadi kalian itu generasi sekarang itu yang makin ke bawah, kalian tuh harus ingat kalian nanti bakalan punya anak gitu loh. Karena kalian tuh kayak mereka tuh kayak kalian kan angkatan berapa sih? 2000 berapa sih? 2019. Kelahiran saya 2005. Adik saya yang terakhir tuh kayaknya mungkin sekitar 2001 atau 2002 ya. Gitu kan, akhirnya nggak beda jauh. Kayak menganggap itu, kalau saya sih menganggap kalian masih kayak adik gitu ya. Karena nggak terlalu bedanya tuh sama adik saya yang terakhir tuh nggak jauh gitu loh. Gitu. Jadi kayak saya tuh pengen gitu biar adik saya itu bisa menikmati apa yang bisa saya nikmati, udara yang lebih bersih itu sih. Terus kemudian ingat ya, kayak sumber daya alam itu kan itu yang harus kita pikirkan. Pikiran kita bukan kayak kita dapat uang makan gitu. Padahal kan ya itu, apalagi kan yang udah beragama itu kan pasti punya kitab agamanya masing-masing. Semua agama kan mengajarkan kebaikan kan, ya itu jadi pastinya harus memberikan yang terbaik gitu kan. Give the best itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain gitu kan. Sebagai pemimpin, kalian kan manusia ya, kita masa sebagai pemimpin, jadinya malah ini ya kayak curhat doang gitu kan. Ini podcast sekalian seminar terbuka ya. Ya maksudnya itu pengen kayak gimana sih kita memberikan yang terbaik dan menjaga yang terbaik sampai keturunan, sampai kita nggak mikirin buat diri kita sendiri, gimana kita memberikan yang terbaik untuk sampai ke bawah-bawah gitu loh. Karena gimana ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu yang ngomongin masalah kiamat, itu jauh di luar jangkauan kita ya gitu. Cuma saya ingin memberikan apa yang terbaik, dan saya merasakan apa yang diberikan dosen saya itu terbaik. Saya tuh baru bisa memberikan 50% ya ke kalian, dan ternyata mereka udah merasa tertekan gitu. Kayak sering sih kayak saya tuh berusaha untuk memposisikan sebagai bukan diri saya gitu loh, gitu udah dikurangi. Ketika saya kurangi, saya merasa kok salah satu mata kuliah saya kurangi, nggak saya kasih tugas sama sekali gitu. Tapi ternyata malah menurunkan mereka gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap harus ditekan. Karena pada dasarnya kan gimana ya, saya punya tanggung jawab kepada orang tua yang membayar gitu kan. Dan mahasiswa pun harus sadar, kalian punya tanggung jawab terhadap orang tua kalian gitu. Ya kalian kan masih dari orang tua, UKT masih dari orang tua gitu loh. Gitu kan. Walaupun dulu saya merasa ini ya, kayak UKT nggak dibayarin tuh sama orang tua tuh gitu kan, tapi saya punya tanggung jawab nih terhadap pemberi UKT gitu kan. Pemberi UKT itu dari zakat orang gitu kan, dari sumbangan orang, which is itu mereka kayak punya gimana sih, saya punya tanggung jawab ke banyak orang gitu kan. Kalau teman-teman yang dapat beasiswa, tanggung jawabnya lebih berat lagi ke orang tua gitu. Nggak tahu tuh peluk orang tua kalian tuh kayak gimana. Kadang tuh saya tuh pengen berapi-api marah gitu. Kayak gini loh, anak-anak bersifat kayak gitu itu karena kurang bersyukur. Dia nggak mikir, dia tidak berpikir kayak ini tuh. Kadang itu ada yang bantah gini, saya itu kerja sendiri. Maksudnya kayak gimana loh? Kamu itu mengapresiasi kamu bisa kuliah, lihat anak-anak lainnya nggak bisa kuliah, itu kayak gitu loh. Mereka itu nggak kepikiran gitu anak-anak zaman sekarang. Dan yang kenapa kok mereka ibaratnya ditreat Bu Fazet seperti itu, mereka berontak ya karena mereka itu manja. Ini terus terang aja manja. Ya, mungkin karena ini ya belum pernah ada di lingkungan gini. Saat kita tidak keluar keras, saat kita tidak keluar lingkungan nyaman, itu kita kayak gimana sih? Saya nyaman nih gitu. Kayak misalnya saya kayak ada kerja, kuliah, ngajar gitu, itu sesuatu yang nyaman. Nah itu ada di saat itu kalau kamu udah kesentil kayak saya merasa nyaman, itu kan jangan terpuruk pada kenyamanan. Karena nyaman itu sesuatu yang paling musuh yang paling berat. Itu sih, nyaman itu musuh yang paling berat. Karena kita nggak ada improve gitu. Sedangkan kita itu harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Kita itu kita itu harus lebih baik dari sebelumnya. Entah misalnya nih, kayak misalnya hari ini saya baca, misalnya ya kalau muslim ya,
Atau ya misalnya hari ini saya baca 1 ayat gitu, besok saya harus baca 2 ayat, besok lagi 3 ayat kayak gitu kan, improve gitu loh kayak gitu. Atau enggak kita ya udah maintenance setiap hari, nggak ada bolong ayat sehari kayak gitu kan. Kayak gitu sih, mungkin lebih kayak gitu sih, improve lah. Sehari ini dapat huruf A, besok dapat huruf B, sekarang bisa nulis A, B, C gitu loh, terus-terusan kayak gitu. Jadi saya tuh pengennya mereka improve kayak gitu kan. Mungkin terlalu keras kali ya, tapi mungkin saya merasa itu nggak sekeras dosen-dosen saya. Enggak, kalau saya melihat Bu Fazet dari sejari mengajar. Enggak, maksudnya kayak enggak begitu keras, enggak begitu keras, maksudnya kayak guru-guru saya dulu itu kalau sampai mukul, saya kan dulu STM udah tahu kan mesin kayak gimana kan. Kamu salah, ya udah obeng, dilempar, itu kena kepala ya gak tanggungan. Tapi kalau anak sekarang digituin lapor polisi, jadi kayak gitu itu emang menurut saya nggak keras. Mereka aja yang kayak gimana ya, yang kira-kira ini oke gak? Ini kira-kira gimana? Mungkin itu mereka nggak berpikir sejauh itu. Mereka hanya instan saat itu juga kayak gitu. Mereka juga mungkin itu nggak berpikiran kayak apa, Bu Fazet kayak gini untuk kita buat lebih baik kayak gitu. Ya, ada kadangnya mungkin ini ya, mereka sadar kali ya. Cuma kadang itu sisi terdalam jiwa kemalasan itu belum tak. Itu saya paham sih, mungkin paham itu dari segi itu sisi kemalasan itu paham. Ya harus didesak kayaknya ya. Cuma kayak mungkin ini ya, kalau dibilang keras mungkin ekspektasinya saya tuh pengen nurunin ekspektasi, tapi saya nggak mau menurunkan ekspektasi karena saya tahu bahwa orang Indonesia tuh ada suatu penelitian di mana kalau manusia dari kecil itu sudah memakai dua bahasa itu kapasitas otaknya itu lebih tinggi daripada orang yang hanya menggunakan 1 bahasa. Lah orang Indonesia bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Otomatis that's 2 language. Iya kan, 2 languages. So saya yakin bahwa kapasitas otak-otaknya tuh besar, cuma ya memang kayaknya perlu ada yang nge-push, tapi mungkin cara pushnya beda kali ya. Mungkin kayak misalnya mungkin kurang. Kalau saya itu ada apa sih, kayak mahasiswa kayak gitu udah gimana ya, udah ngeyel, udah bebel, emang harus diruqyah sih Bu. Karena mahasiswa kayak gitu ya gimana, mau dikasih tahu juga bantah, mau berontak, itu emang harus diruqyah sih. Exit plan-nya diruqyah harus. Masa ruqyah satu kampus? Iya gak apa-apa, yang penting biar mereka sadar gitu. Mungkin ini sih gak semua generasi sekarang itu bagus kok, banyak yang bagus dan potensi bagusnya mereka tuh ada, saya yakin sekali. Cuma bagaimana cara mereka mengalahkan rasa malas. Saya sebagai dosen pun ada rasa malas ya, itu pasti ada. Semua orang tuh pasti ada rasa malas, di mana kamu titik termalas tuh ada gitu. Yang kamu gak pengen ngapa-ngapain, cuma kayak menatap dinding gitu kan, terus hibernasi doang gitu, makan pun enggak, itu ada kayak gitu. Tapi titik malasnya itu harus yang dibuang jauh-jauh. Kayak mungkin ini ya, diskusi gitu ya, mungkin diskusi, tapi ada kalanya ya mungkin saya pengen diskusi ke mereka saat kuliah, diskusi juga. Tapi kadang yang diharapkan itu adalah aktif gitu loh. Nanya, kalau kamu nggak tahu, nanya aja gitu. Nggak ada kok pertanyaan yang konyol gitu. Selama kamu jadi siswa, itu nggak ada pertanyaan yang konyol, bodoh, itu nggak ada. Bahkan saya tuh nanya yang bubuannya gitu ya, sekonyolnya pertanyaan saya itu pasti dijawab oleh dosen saya atau dijawab. Saya tuh tanya sesuatu yang konyol nih sama ibu ya. Kan kita pasti pas umur 3 tahun, bayi ya 2 tahun 3 tahun, pasti nanya, apa itu kan pasti ditanya kan. Ya sama, saya tuh memposisikan bahwa mahasiswa itu bayi umur 2 tahun 3 tahun itu loh, yang nanya itu apa gitu kan. Bahkan kalau misalnya saya nggak tahu kan, saya harus nanya ke teman saya, biasanya gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, saya nggak tahu nih, saya pasti diskusi. Saya diskusi sama teman-teman yang lebih expert dari saya kan. Di atas langit masih ada langit ya, banyak langit itu kan. Jadi ya itu sih, saya harapannya tuh kayak mungkin saya sadar mungkin agak ini ya, walaupun saya sudah nurunin tingkatnya itu tetap masih sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu. Tapi kalau kondisi zaman sekarang ini menurut saya sih, nggak tahu sih kalau buat orang, menurut saya gitu kan, menurut saya sih kalau diturunin makin lembek, takutnya ya, itu mereka makin rendah itu. Orang IQ Indonesia aja rata-rata berapa, tahu nggak? Terendah se-Asia Tenggara itu berapa? Ya nggak tahu. Iya, hampir sekitar 60 sampai 78 tuh, itu rata-ratanya 78 loh. 78 itu ya Allah, 78 tuh udah nggak ada, udah masuk rata-rata atas, sudah bawah, ya udah gimana sih? Rata-rata atas yang diharapkan itu mereka itu
kalian udah sekolahnya di gimana sih? Kadang gitu kan kita tetap di underestimate ya. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah ke SD, SMP, SMA kalau di private atau maksudnya udah private, udah swasta itu kan itu justru lebih bagus daripada negeri kebanyakan gitu kan. Tapi saya tuh pengennya mereka itu kuliah di swasta tapi bisa mengimbangi gitu loh. Jadi gimana ya agar pertanian tuh nggak gimana mereka paham kok kalau nggak makan tuh bisa bikin perang ya kan. Gimana sih kalau di rumah ada misalnya orang tua bawa apel ya atau bawa pisang satu gitu kan pasti jadi rebutan, iya kan? Kalau pisangnya sepandan pasti nggak rebutan kan? Gitu. Terus sama kan pertanian kondisinya kan makanan sedikit jadi rebutan, iya kan? Mafia-mafia dagang impor pertanian masih banyak, ya kan? Nonton Debat Capres kan? Iya, nonton Debat Capres kan? Makanya biar enggak dimafiain terus kayak gitu, biar mereka tuh bisa melek gitu. Saya harapannya kita dari harapannya seperti itu. Baik kok, harapannya itu baik dan ya nggak apa-apa sih. Kayak misalnya mereka protes, kalau protesnya mungkin masalah gini. Kalau mahasiswa itu protesnya gini, Bu, saya malah kenapa tidak dijelaskan ini? Protesnya itu justru nggak protesnya diharap tuh yang membangun. Kalian tuh protesnya jangan kebanyakan tugas, jangan kebanyakan praktikum, jangan kebanyakan ini. Be friends, kayak friends itu ya gimana ya kan, and friends ya. Kita itu nggak mau pengen jadi musuh kalian. Lah kok buat ngapain nih musuhin kalian? Gak ada gunanya gitu kan? Gak ada gunanya gitu. Toh ilmu itu buat kalian. Once gitu kita dan kalian tuh harus menuntut lebih, minta dijelaskan. Kalau kita jelaskan A B, kalian nyari C. Nyari yang luar kan sekarang AI ya, apa sih Bu ini apa ya kok kita nggak tahu. Nah itu ala ada diskusi karena tugasnya yang emang tugas sesuai ini, nggak disuruh bikin jembatan atau bikin tugu gitu kan ya kayak gitu. Berarti mahasiswa itu kayak kalian bukan anak teknik sipil atau teknik kok bukan arsitek bukan gitu buat untuk bangun itu ya. Cuma gimana sih Bu Yo, kalau itu kritiknya adalah kritik yang membangun kami, bukan kritik kebanyakan tugas gitu. Satu, mungkin sampai kebanyakan tugas itu nggak akan pernah di otak dosen tuh kayaknya ya nggak akan menerima gitu kebanyakan tugas atau apa gitu. Terus karena satu ya mungkin karena kita bisa menstandarisasi itu karena kita pernah melalui, mungkin satu itu ya itu. Terus mungkin menurunkan ekspektasi iya gitu. Saya tuh nggak pengen menurunkan ekspektasi karena saya yakin kalian tuh bisa gitu. Kalian tuh bisa, kalau ditekan itu kalian bisa gitu. Kalian tuh bisa. Iya kan? Kalian kalau sistem SKS iya kan? Karena kan sistem kebut semalam makin ditekan otak makin stres kayak gitu. Ya tiap hari penuh lagi. Emang harus itu. Iya. Karena kan santai-santai. Hidup itu enak memunculkan tekanan daripada banyak gaya, tekanannya banyak, memunculkan tekanan agar gayanya semakin banyak, ya kan? Tapi kalau banyak tekanan ya seperti yang orang-orang Jepang tadi itu. Oh iya, that's a different gitu kan. Mungkin mereka kayak gagal, tapi kita nggak akan berekspektasi. Kalau kalian gagal, it's okay, asalkan kalian udah berusaha gitu. Kalian itu kayak nanya lah ke orang, jangan diem mulu ngandalin HP gitu kan. Itu sih kayak kerja sama. Nanya, kan banyak tuh teman-teman kita yang udah lebih lebih paham duluan gitu ya. Saya nggak akan mengatakan lebih pintar, tapi mengatakan mereka lebih paham gitu kan. Gitu ya, ada yang lebih cepat paham gitu ya, ada ya gitu lebih cepat paham gitu kan. Ya kita bisa nanya ke mereka gitu kan. Atau kalau nggak tahu tuh tanya lah waktu di kelas atau di luar. Dulu tuh sering kok kita itu diskusi ya, saya teman-teman ya teman-teman saya nggak bisa ngatakan teman-teman, mungkin beberapa teman-teman itu banyak yang diskusi dengan dosen di luar. Jadi kayak ini kenapa enggak gitu. Bahkan kayak dosen jalan itu diikutin jalan. Ini dosennya dipepet. Bu permisi ada waktu enggak? Saya mau jambret. Saya mau jambret gitu. Jambret kepengen sih. Tapi sering sama dosen kayak gitu, saya rezekinya banyak gitu. Jambret. Sering diajak dosen kemana-mana gitu. Oh, tak kira jambret sekalian. Makanya dekat sama dosen terus rezekinya makin banyak gitu. Atau ini sih selain di luar itu loh ya, di luar pasti dulu saya juga kerja. Saya tuh mungkin karena itu ya, saya tuh ekspektasinya terlalu tinggi sama mahasiswa, itu karena saya dulu kuliah, kerja juga, kayak gitu, saya kerja juga, gitu kan, kerja. Jadi kayak apa ya, kalau kalian alasan mau kerja itu kadang-kadang saya masih belum gitu loh. Karena Ibu sendiri juga mengalaminya. Iya, I was in that position before, kayak gitu kan, kayak aku dari posisi itu dari dulu, gitu. Oke, dah ya itu aja sih. Untuk statement ya. Statement pada ini klarifikasi sekaligus mengenal lebih jauh
tentang Bu Fazet. Bagi kalian yang nggak tahu atau masih memandang Bu Fazet sebagai orangnya seperti ini ya, kalian harus coba ngobrol sama Bu Fazet. Terus karena ya itu yang udah disampaikan Bu Fazet, seperti yang udah generasi ini harus semakin ditekan. Karena kalau kalian nyantai ya gak bakal kebentuk. Ibaratnya semua perkembangan. Pedang itu dibuat dari tempaan, bukan dibiarin terus bentuk, itu enggak. Oke, udah itu aja episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.